Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan topik cara membedakan uji hipotesis one tail dan two tail. Uji hipotesis one tail ini sering disebut dengan uji hipotesis satu arah, sedangkan uji hipotesis two tail disebut dengan uji hipotesis dua arah. Apa saja perbedaannya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelumnya saya informasikan kepada sobat semuanya untuk terus mendapatkan update notifikasi video terbaru silakan klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Uji hipotesis one tail atau uji hipotesis two tail. Jadi kalau uji hipotesis one tail itu adalah satu arah. Ciri khasnya adalah ketika kita akan menggunakan uji hipotesis tersebut, kita sudah tahu betul arah dari hipotesis. Namun, kalau kita belum tahu betul arah dari hipotesis yang akan kita uji, kita bisa menggunakan two tail. Jadi arah atau sign ini adalah bisa positif dan bisa juga negatif. Kalau teman-teman menggunakan uji hipotesis one tail, ini bisa positif atau bisa disusun untuk yang negatif. Tapi kalau kita menggunakan two tail, ini adalah kita ada dua kemungkinan, bisa positif atau bisa juga negatif. Jadi perbedaannya di situ. Untuk memudahkan, saya berikan contoh. Misalkan di sini ada seorang peneliti yang bertujuan untuk mengetahui dampak teknik pemasaran berbasis digital terhadap rata-rata penjualan produk. Kondisi saat ini atau kondisi existing, perusahaan tersebut masih menggunakan teknik pemasaran konvensional. Nah, kita akan mengumpulkan data-data dari perusahaan-perusahaan atau misalkan UMKM yang menggunakan teknik pemasaran ya. Jadi kita akan melihat bagaimana kalau kita lakukan eksperimen atau enggak kalau kita ingin membedakan teknik pemasaran berbasis digital dengan perbandingannya dengan yang teknik konvensional. Nah, kalau melihat seperti ini, kita akan menggunakan one tail atau two tail. Nah, tentunya teman-teman harus paham dulu. Saya informasikan di sini. Kalau kita ingin menggunakan uji hipotesis two tail, di sini kita bisa menggunakan penyusunan dua hipotesis, yaitu hipotesis nol atau H0 dan hipotesis alternatif yang sering dinotasikan dengan H1 atau HA. Karena tadi kita ingin menguji perbedaannya, perbedaan rata-ratanya, kita menggunakan simbol mu, ya. Jadi untuk penulisan hipotesis statistik, kalau berbeda uji nanti kemungkinan akan ada perbedaan. Jadi kalau untuk menggunakan nilai min atau rata-rata, kita menggunakan simbol mu. Hipotesis nolnya adalah mu 1 sama dengan mu 2. Jadi artinya kalau mu 1 itu adalah teknik pemasaran konvensional. Kalau mu 2 adalah teknik pemasaran yang baru, yaitu berbasis digital. H0-nya adalah tidak ada kenaikan atau penurunan rata-rata penjualan produk ya. Jadi baik konvensional maupun berbasis digital ini tidak ada kenaikan atau penurunan. Sebaliknya untuk hipotesis alternatifnya kita susun mu 1 tidak sama dengan mu 2. Artinya ada perubahan pada rata-rata penjualan produk ya. Jadi tidak sama antara yang berbasis digital dan juga yang konvensional. Tapi kalau kita menggunakan two-tail ini artinya kita tidak tahu apakah yang berbasis digital itu lebih tinggi dari konvensional atau sebaliknya lebih rendah dari konvensional. Nah, kalau teman-teman berasumsi di penelitian tersebut kita belum tahu ya apakah metode teknik marketing berbasis digital tadi lebih tinggi atau lebih rendah dibanding dengan konvensional. Maka gunakan saja hipotesis two tail. Karena dalam hipotesis two tail ini akan ada dua kemungkinan, bisa saja lebih tinggi atau lebih rendah, atau tandanya bisa positif atau bisa negatif. Ya, sampai sini mudah-mudahan jelas. Kemudian bagaimana kalau kita menggunakan yang one tail? Nah, kalau positif di sini ya, jadi mu 1 lebih besar sama dengan mu 2.
tidak ada kenaikan rata-rata penjualan produk ya. Jadi kalau kalau yang teknik kedua ini kalau lebih kecil atau sama dengan mu 1 atau lebih kecil atau sama dengan teknik yang lama atau kondisi existing kan tidak ada kenaikan rata-rata penjualan produk. Tapi sebaliknya, kalau yang mu 2 lebih besar dari mu 1 atau teknik yang baru atau teknik yang baru ini lebih tinggi ya rata-rata penjualan produknya dibandingkan dengan kondisi existing. Jadi kalau teman-teman misalkan melihat kondisi di suatu perusahaan dan teman-teman mengamati tersebut dan yakin kalau dengan teknik yang baru bisa meningkatkan penjualan produk. Dan ini dari penelitian-penelitian sebelumnya juga menyatakan demikian. Nah, akan dipastikan di perusahaan tersebut diuji lagi melalui penelitian. Boleh menggunakan uji hipotesis satu arah yang positif. Nah, bagaimana kalau yang negatif contohnya? Ini yang negatif ya. Ini saya berikan contoh yang berbeda ya. Misalkan dampak pandemi COVID-19 ya. Dampak pandemi COVID-19 ini apakah akan menurunkan penjualan produk atau tidak ya. Tidak ada penurunan rata-rata penjualan produk ya kalau mu 1 lebih kecil sama dengan mu 2. Sebaliknya, kalau mu 1 lebih besar dari mu 2 artinya ada penurunan rata-rata penjualan produk. Jadi disesuaikan ya. Jadi ini misalkan dampaknya negatif ya. Atau misalkan ke harga ya. Kena harga terhadap penjualan produk. Jadi kalau harga naik, nah itu bagaimana hubungannya ya dengan yang penjualan produk. Itu sebagai salah satu contohnya. Baik, demikian video yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi teman-teman dari contoh yang sederhana tersebut bisa membedakan kapan teman-teman akan menentukan menggunakan uji hipotesis one tile atau menggunakan uji hipotesis two tile. Baik, demikian. Semoga bermanfaat. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.